Salam bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Topan Bandung. Di video kali ini kita akan mereview seperti biasa, kita akan mereview sebuah video dari channelnya MS An-Nur. Sini tertulis dua pria Aceh yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah guys, yang berada di media sosial sekarang nih guys, yang lagi ini boleh dibilang nih tidak jelas asal usulnya orang ini dari mana, yang ngaku-ngakunya sebagai orang Aceh. Nah guys, sebelum kita melanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Oke guys, kita akan menonton videonya. Yuk, kita sama-sama tonton. Ini orangnya guys. Haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya bertemu dengan saudara seiman, di mana kami sama-sama dari Serambi Mekah, Tanah Rancong, Tanah Mulia, Tanah Pusaka, Tanah Para Indatu, Tanah Para Ulama. Beliau Bapak Aliuddin dan saya Effendi Usman. Beliau dari Pidi, Sigli, saya dari Birun. Urung Birun. Kalau beliau Urung Pidi, orang Pidi, awak Pidi ya Bang ya, Urung Sigli. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ada banyak sekali kami dengar, ada banyak sekali kami baca komentar di mana mereka sering mengatakan kepada kami bahwa kami ini bukan orang Aceh. Ada yang mengatakan bahwa beliau ini orang Manado, orang Kalimantan, orang Batak. Begitu juga saya. Ada yang mengatakan bahwa saya orang Batak. Nah, kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena bagi mereka, bagi orang-orang di luar sana Bapak Ibu, tidak mungkin ada orang Aceh yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena dari kecil, dari dalam kandungan sampai lahir, beranjak, dari kecil, dari kandungan, lahir, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua, kami diajarkan Islam yang benar. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada. Ketika Tuhan menangkap kami, memperkenalkan dirinya kepada kami melalui Injil Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kami berdua tidak bisa berkata apa-apa. Kami berdua tidak bisa berdiam diri. Kami berdua tidak bisa untuk tidak merespon panggilan Tuhan melalui Injil Yohanes 14 ayat 6. Dan saya jelas-jelas pada waktu itu merenungkan di mana saya lihat waktu saya di pesantren, waktu saya diajarkan Al-Quran dan hadis, tidak ada satu nabi dan rasul pun yang berani mengatakan sebagaimana Yesus katakan. Hanya Yesus yang berani mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, atau tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau bukan melalui aku. Karena dia berasal dari surga. Dialah yang bisa membawa kita ke surga. Orang dunia tidak akan mungkin bisa membawa kita ke surga. Tetapi kalau pribadi yang turun langsung dari surga, pribadi itulah yang harus kita ikuti. Karena dialah yang bisa memberikan jaminan keselamatan, yang bisa menunjukkan jalan kepastian menuju ke surga. Jalan yang benar, bukan jalan yang lurus. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, langsung saja kita minta kepada Pak Aliuddin. Kenapa beliau bisa percaya kepada Yesus? Di mana kita ketahui bahwa
Aceh benar-benar mayoritas itu Islam, Muslim. Jangan Tapi menamakan sebagaimana saya orang katakan tadi, Aceh. kalau Tuhan sudah memilih, Jangan. tidak ada yang bisa menahan panggilan Tuhan. Tidak ada yang bisa menahan respon Tuhan itu. Kami merespon benar-benar panggilan Tuhan melalui Injil Yohanes 14 ayat 6. Silakan Bang. Ya, Ini satu salam benda saudara Tuhan kekasih dimanapun Anda berada saat hari ini. Tobat. Kami Alam berjumpa hari menyesatkan. ini di suatu waktu yang Sebab kemarahan luar karena biasa. dia tuh sebut-sebut Jauh-jauh nama saya Aceh. dari Sulawesi Utara. Kalau misalnya orang lain terserah dia lah. Dia Jumpa dengan bawa-bawa beliau kali nama ini. Aceh. Ya, Tuhan baik. Tuhan mempertemukan kami berdua. Kami sama-sama dari Aceh. Tadi Aceh sudah terus diterangkan. Aceh. Banyak orang mengatakan kami bukan orang Aceh. Bahkan dari tim investigasi Muslim mengatakan saya orang Baligi gitu. Orang Baligi, dan ditunjukkan lagi tepatnya petanya, pulaunya ini Baligi Kalau dikatakan. dia benar-benar orang Saya Aceh, bukan coba orang tunjukkan Aceh, saya ini KTP, asli orang Aceh KTP, putih. tanda pengenal. Sebutannya Sikli. Jangan mau ngaku Saya ngaku aja. lahir di situ ya. Lalu dewasa saya merantau. Saya banyak merantau pergi ke banyak tempat di Indonesia. 30 tahun lamanya saya banyak di luar, tentunya sudah banyak terkontaminasi baik dialek saya karena saya banyak masuk ke Malaysia, jadi ada dialek Melayu sedikit, dan lama juga saya di Medan, jadi ada logat Medan. Yang baju hitam. Jadi pikir orang juga Apa saya ya? orang Medan. Ya, saya Jadi juga ada banyak di yang Timur. Saya bayar tahu itu. bahasa Timur, saya bahasa Coba bahasa perhatikan Kupang. aja yang Saya ada di baju beberapa hitam. tempat Mata di Timur. matanya dia gerak Jadi begitu saya dia ada tuh. di mana-mana. Belum lagi di Papua, Sorong, Jayapura, Yaukimo, Biak, Manowari, Waropen, Merauke. Saya kuasai. Bahkan Papua Nugini, di sana ada Montagen, Hagen, Tari, Mindile, arah Port Moresby sana. Saya banyak tempat saya kunjungi. Jadi dialek saya agak berbeda. Tapi saya ini orang Aceh, asli darah Aceh, Darah putra Aceh. Ya. Putra Aceh. Ya, Aceh, Nanggro, Aceh Darussalam. Ya. Jadi kalau ada silap-silap sedikit kata orang Medan, kata-kata yang agak berbeda ya saya wajar. Namanya juga saya sudah Makanya lama kalau tinggalkan beli Aceh obat, ya, tapi saya orang Aceh, saya tahu coba Aceh nulis tuh ya di kan. Untuk meyakinkan subscriber Jual kita, nulis untuk begini. meyakinkan orang-orang yang menonton video kita, coba Bang bicara bahasa Aceh, nanti saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi awak kamu merumpuknya. Jadi kami ini ketemu Bapak, Ibu, di Padinau, nak berada kan? Bapak Ibu di mana saja berada saat ini. Awak kamu merumpuknya kan kebetulan. Kami ini ketemu bukan secara kebetulan. Nyaulah rencana Allah yang luar biasa bagi awak kamunya. Inilah rencana Tuhan. Ilung awak sigli, Beliau orang Sigli, pendi awak biru. saya orang Udah Biren. bawa kampung Nyau saya. betul-betul kamu awak Aceh. Ini betul-betul kami ini orang Ada Aceh. orang sini Nyaulah kayak kamu gini. merumpuk. Sekaranglah kami bertemu. Jadi awak Aceh di Patpun Inau berada, di Patpun Inau na. Awak kamu nyau sama-sama tengah bahasa Aceh yang kehandap pahili bahasa Memang Aceh. bukan orang Aceh. Karena sudah lama tidak Jangan pernah ngomong bicara, tidak ngaku-ngaku pernah pakai, Aceh. sehingga banyak kata-kata yang lupa ya Bang ya. Eh, Tetapi bukan berarti tapi lemu fumtan bahasa Jangan Aceh. menggoyangkan Bisa Islam orang di Aceh Mekah. mengapa bahasa Aceh pasti lemu fumtan karena Bang, turun coba Cewek Aceh. coba ceritakan sedikit kepada subscriber saya. Awal mulanya Abang percaya kepada Yesus itu kenapa? Ya dulu saya tidak suka dengan orang Aceh, kalau bisa orang dengan orang Kristen maksud saya. Orang Kristen Coba lihat itu, deh, hitam, orang yang tua saya hitam, katakan lihat orang mata kafir. dia tuh. Orang Kristen itu akan masuk ke dalam api neraka jahanam, sehingga tertimbullah dalam Ada hati, sesuatu. pikiran dan perasaan saya tidak menyukai orang Kristen. Kalau bisa orang Kristen saya bunuh, kalau bisa orang Kristen saya bunuh. Coba Bapak Ibu bayangkan, itu yang saya rasakan, kebencian saya alami saat itu. Iya. Ya, jadi sekarang saudara-saudara saya Iya. yang di Aceh dan dimanapun mereka Iya. berada, yang tahu saya, Iya, tahu tahu saya. pribadi saya sekarang sudah beralih, saya menjadi Kristen. Mereka marah, mereka benci. Saya berpikir itu wajar karena saya juga alami, saya sangat tidak suka orang Kristen. Dan saya alami sekarang, mereka tidak suka dan betul tidak suka. Jadi ada orang mengatakan, mana ada orang Aceh begitu tidak suka dengan orang
Loh, saya alami sekarang. Buktinya Karena keluarga saya orang tidak suka suka sama dengan saya. Anda, Mereka benci sama karena saya. orang Mereka buang-buang bilang saya Aceh, laknat. Mereka makanya bilang saya orang suka kafir. sama Anda. Mereka bilang saya iblis, setan, segala setan. Coba nggak bawa-bawa Begitu Aceh. menunjukkan mereka tidak suka. Nah, dan mereka katakan saya ini bukan keluarga lagi, bukan saudara lagi. Nah, itulah menunjukkan mereka tidak suka. Malah ada yang komentar begini bang. Ada yang mengatakan bahwa halal darah kita berdua gara-gara kita percaya kepada Yesus. Ya, ada komentar-komentar itu halal darah kami. Ya, karena kami percaya dengan Yesus. Apakah yang Tuhan ajarkan seperti itu? Ya, saya pernah mengatakan sifat Tuhan itu Ar-Rahmanir Rahim, pengasih dan penyayang. Tuhan itu mengasihi dan penyayang. Hadunillah habliminan nas, mengasihi Allah, mengasihi manusia. Bawa Bagaimana ayat kita ya. mengasihi Allah, mencintai Allah, tapi kita benci dengan manusia, Ciptaan benci Allah dengan Iya. sesama, yang benci diciptakan dengan saudara, dengan keluarga. Saya aja berbeda saya dengan keluarga saya sekarang. Saya tidak pernah benci, saya mengasihi, saya menyayangi, bahkan musuh saya. Saya tidak pernah menghakimi mereka, ya mereka manusia. Saya hanya berdoa, kasihlah Makanya bang, mereka yang jangan tidak bawa-bawa tahu, nama yang mereka Aceh. membenci saya. Kalau namanya Coba yang Tuhan misalkan ajar, tulis sendiri, kasih, jadi jangan mengasihi, bawa-bawa nama Aceh. menyayangi. Yang begini yang dikatakan sesat. Yang begini saling mengasihi, saling bersama, saling menghargai satu dengan yang lain. Yang begini dikatakan sesat. Ya, itu sharing saya hari ini. Pertanyaannya, bagaimana saya percaya dengan Tuhan? Saya dulu sangat benci dengan orang Kristen. Suatu hari Tuhan pertemukan saya dengan orang yang sangat sederhana, namanya Hatman Budiarjo. Siapa, Bang? Hatman Budiarjo. Orang ini orang Jogja, orang ini orang Jawa yang percaya dengan Tuhan. Orang ini bukan pendeta, orang ini bukan penginjil, Percaya orang di ini situ bukan guru dong. sekolah minggu, bukan ketua kaum pria, bukan. Orang ini orang yang sangat sederhana, sangat sederhana. Dia tunjukkan hidup itu. Hidup itu. Begitu saya perhatikan hidupnya hari-hari sangat baik, sangat bagus, tapi benci saya. Tidak suka saya. karena beda agama ya. Beda agamanya, ya kan? Katanya nggak mungkin orang Islam itu nggak mengajarkan kebencian. Loh, saya alami ini dan saya ada di buktikan balik saya benci di dia. belakangnya Saya itu tidak ada suka orang dia. yang Ya saya buruk. alami seperti itu. Ya kalau nggak percaya Bapak Ibu, sekarang keluarga saya benci sama saya. Katanya tidak ada. Ya ini dia saya alami. Bahkan teman saya mau bunuh saya. Teman saya mau menghakimi saya. Belum lagi orang-orang tertentu yang ingin berpikir negatif terhadap saya sekarang. Nah itulah yang diajar. Ya kalau dibilang itu bukan diajar, ya itu yang sudah terjadi. Yang itu yang sedang kami alami sekarang. Ya teror-teror ya. Kami tidak pernah meneror orang jahat, orang musuh, orang kayak apapun. Kami berusaha membuat orang tidak jahat, membuat orang bagaimana baik, membuat orang bagaimana dimenangkan, bagaimana orang percaya dengan Tuhan yang sesungguhnya. Ya itu kan. Makanya dikatakan jalan yang lurus, kami bawa ke jalan yang lurus itu. Ya tidak hanya ke jalan yang lurus seperti Bang Fendi tadi bilang, jalan yang benar. Yang lurus belum tentu benar, tetapi yang benar pasti dia lurus. Mengarahkan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang tepat itu. Jadi, saudara-saudara, hari ini saya sharing sedikit. Saya tidak suka dengan Berapa sih mbak dibayar Pak? Mau mengobrolkan saya di Mekah, mau menampilkan nama-nama saya di Mekah. Saya lihat dia baik, saya lihat dia ramah. Tadinya saya curiga, jangan-jangan dia ingin mengkristenkan saya, Emang jangan-jangan dia mempengaruhi saya, mengubah iman saya. Tetapi semakin hari, semakin banyak waktu saya dengan teman ini, dia sangat baik. Iya. Dia betul mengasihi saya, dia menyayangi saya. Menjadi bingung pikiran, otak pikiran saya ini. Hati dan perasaan saya dia bingung. Kenapa? Karena dia baik. Dia baik, dia ramah, tapi saya ingin bunuh dia. Berarti saya yang tidak baik, saya yang jahat, saya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang mengganggu pikiran perasaan saya Pada waktu itu ya. pada waktu itu. Jadi saya tanyalah dengan Tuhan. Begini saya tanya, ya Allah ya Rabbi, kenapa kau jumpakan aku dengan kawan ini? Aku suka dia karena dia baik. Aku senang dia karena dia ramah. Tapi aku tidak suka agamanya. Kristen. Orang Kristen akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Orang Kristen itu tidak berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah perjumpakan abang dengan dia ya? Iya. Tapi kenapa Tuhan itu jumpakan saya dengan dia? Saya bersama dengan dia, saya tidur dengan dia. Dia baik, dia ramah, dia suka berdoa. Dia bukan pendeta, dia bukan seorang yang penginjil atau orang yang aktif betul-betul di dalam gereja, tidak. Tapi hidup yang sederhana itu dia tunjukkan kepada saya. Jadi logika manusia saya berpikir inilah hidup itu, dia baik, dia ramah,
dia melakukan yang benar, yang begini dikatakan sesat, yang begini dikatakan sesat. Alhamdulillah toke itu sama juga dia toke. Dia tidak pernah mengajak saya ayo masuk Kristen, ayo ke gereja, tidak, tapi hidupnya. Jadi saya bingung, dia baca Alkitab, saya tidak mau kalah, saya baca Al-Quran. Ya, dia sembahi, dia berdoa, saya sholat juga. Ya, terkadang 1 bulan sekali, dalam 1 tahun sekali, ya saya puasa penuh 1 bulan, saya puasa, saya taat, saya beribadah, saya sholat, tapi kebencian ada dalam hidup saya. Apakah yang ini yang Tuhan mau? Lalu Apakah ini pengajaran berat yang datangnya dari Tuhan? Yang dinamakan, kita ketahui bahwa itulah rahmatan lil alamin. Lanjutkan Bang. Iya, jadi saya bingung dengan teman ini. Saya lihat dia berdoa, saya lihat dia membaca Alkitab. Saya tidak mau kalah juga, saya sholat, saya membaca Al-Quran. Lalu semakin hari dia jelaskan Tuhan Yesus itu, dulunya saya tidak mengerti, masa Yesus mati, Tuhan hanya masa karena uang beranak. dia Ternyata jualkan agama diceritakan dia. dalam Injil, Isa Al-Masih lahir ke dunia ini untuk menebus dosa manusia di dunia ini tanpa terkecuali siapapun, Bukan membawa agama ya. agama apapun. Dia datang bukan membawa agama Kristen tidak menyelamatkan agama itu, tetapi Yesus itu, dia katakan akulah Dari jalan, segi mata kebenaran orang dan pakai baju hidup. hitam ini dah Mari yang tahuan. letih, dikatakan, Kalau mari ini yang lesu, ada mari yang pembayaran. berbeban berat, datanglah kepadaku, maka Dari aku cara akan orang memberi ini ngomong dia kelegaan. menyimak kalau ada Manusia yang mana, salah sih nabi terus mana, masuk. rasul mana yang berani Biar mengatakan salah akulah ngomong. jalan kebenaran dan hidup? Tidak ada seorang pun datang menuju kepada Bapa, kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak melalui aku. Kalau ada teman-teman, kalau ada bukti seorang nabi dan rasul yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, tunjukkan kepada Karena kami. kayaknya Selain yang Yesus, hitamnya selain buang. Yesus. Contohnya Yang ada ini Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, baru-baru Nabi dia. Isa, Nabi Yakub. Bila ada di antara nabi-nabi itu yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, saat ini juga kami meninggalkan agama Kristen ya Bang. Lanjutkan Bang. Ya, dan dengan jelas juga Alkitab mengatakan karena tak begitu dengar besar kasih perhatikan Allah itu akan yang dunia hitam ini, tuh sehingga dia yang hitam karuniakan terakhir. anaknya yang tunggal, barang siapa percaya, dikatakan barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya bersyukurlah, syukur alhamdulillah saya percaya, kami percaya kepada dia. Dia mati di kayu salib, darahnya tercurah menjadi korban kami yang terkutuk, kita manusia yang terkutuk. Tuhan gantikan dia, mengganti dosa kita. Dia yang jadi seperti terkutuk, darahnya tercurah. Itulah yang menebus dosa manusia di dunia ini. Tidak bisa lagi ditebus dengan potong. Yang aku habiskan, gak mau dihabisin, biarin. Yang kayak gini aku marah karena dia bawa-bawa Aceh, makanya aku marah. Dia bawa-bawa tempat tinggal aku juga tuh Sili, makanya aku marah. Kalau dia nggak bawa Serambi Mekah, nggak bawa nama Aceh, nggak bawa nama kampung aku, biarin ya tuh. Orang Malaysia bilang lantak dia lah. Ini ada dana dari belakang, bayaran. Makanya kayak gini, berapa dia mau, karena uang dia mau menukarkan agama dia, menggoyangkan Serambi Mekah. Kalau dia pulang ke Aceh nih, memang dia tuh udah nggak ada lagi nih, hilang orang dengan nama. Kayak gini. Oke lah. Jika kalian suka dengan video ini, tekan like, komen, dan subscribe ya. Seharusnya emang jangan sukai. Memang yang kayak gini gak usah disukai. Tapi kenapa kayak gini aku reaction video nih? Karena darah aku naik pasal dia bawa kampung aku. Dia bawa Aceh, Serambi Mekah. Lepas itu dia bawa nama Sigli.
kampungku. Nih kakek tua nih, apa yang dia minum, makanya aku pesan besok jangan minum obat oles. Nah ini obat oles pun minum, enggaknya kayak gini, kepalanya tuh agak encer. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.